Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Febrianti, NIM 182104-2007. Di video kali ini kita akan membahas mengenai tugas aspek hukum jasa konstruksi, yaitu mengenai kasus pelanggaran terhadap aturan praktek larangan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Kasus yang kita angkat kali ini adalah dugaan praktik monopoli konsesi tambang pasir laut di Sulawesi Selatan. Sumber pertama, Siti Hamdana Rahman pada bisnis.com tanggal 29 September 2020. Sumber kedua, Kamsa pada Makassar.terkini.id tanggal 9 Juli 2021. Pada September 2020, Koalisi Selamatkan Laut Indonesia (KSLI) melakukan investigasi ihwal dugaan pelanggaran monopoli usaha dan persaingan usaha yang tidak sehat pada proyek tambang pasir laut Sulawesi Selatan. Adapun terduga pelaku yakini PT Benteng Laut Indonesia dan PT Anugrah Indonesia Timur. Koalisi menemukan dugaan adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh Abil Ihsan Nurdin dan Akbar Nugraha. Pasalnya, keduanya sama-sama menjabat direksi di kedua perusahaan tersebut. Sebab itu, Koalisi Selamatkan Laut Indonesia melaporkan dugaan pelanggaran ini ke Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU. Rangkap jabatan ini menurut Koalisi melanggar pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal itu menyatakan bahwa seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari satu perusahaan pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan ini. Apabila perusahaan-perusahaan tersebut berada dalam pasar bersangkutan yang sama atau memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha atau juga secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Adapun yang dimaksud dengan perusahaan memiliki keterkaitan yang erat adalah apabila perusahaan-perusahaan tersebut saling mendukung atau berhubungan langsung dalam proses produksi dan pemasaran. Kasus ini bernuansa maladministrasi, pelanggaran kode etik, dan punya potensi dugaan tindak pidana korupsi. Namun, dalam perkembangannya, laporan yang dimasukkan oleh KLSI dihentikan oleh pihak KPPU secara sepihak dengan alasan tidak adanya alat bukti. Namun anehnya, surat pemberitahuan menghentikan baru disampaikan oleh KPPU kepada pelapor pada bulan Juni 2021. Padahal dalam laporan yang dimasukkan dikatakan bahwa sudah sangat jelas bukti surat dokumen akta perusahaan yang mencantumkan nama kedua pelapor yang berstatus direksi di kedua perusahaan tambang pasir laut tersebut. Dampak dari kasus ini tentunya lumayan besar, di mana selain menguntungkan pihak tertentu saja juga memungkinkan tidak korupsi, ditambah lagi dengan penutupan kasus secara sepihak, maka perlu dipertanyakan kinerja dari KPPU Makassar yang tidak profesional dan melanggar aturan dan kode etik. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.